Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda Aisyah Nabila dengan NIM 240101047. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Fathur Rahman. Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Awalnya bernama Abdul Ka'bah sebelum diganti Nabi. Ia sahabat utama yang paling awal memeluk Islam, karena itu dijuluki Abu Bakar, dan memperoleh gelar As-Siddiq karena segera membenarkan Nabi, terutama saat peristiwa Isra Mi'raj. Menjelang wafat, Nabi menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat. Sesudah Nabi wafat, beliau dibaiat di Saqifah sebagai khalifah pertama. Masa awal pemerintahannya diwarnai perang melawan kaum murtad, nabi-nabi palsu, dan penolak zakat. Dalam pertempuran Yamamah banyak hufaz yang gugur, sehingga atas usul Umar, Abu Bakar menugasi Zaid bin Thabit mengumpulkan mushaf Al-Quran. Lembaga pendidikan di zaman Abu Bakar ini melanjutkan pola masa Nabi, namun berkembang kuantitas dan kualitasnya. Kutab adalah lembaga pendidikan dasar pada zaman Islam klasik, termasuk pada masa Abu Bakar. Materi yang diajarkan di kutab seperti membaca, menulis, hafalan Al-Quran, akidah, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Masjid sebagai pendidikan lanjutan memiliki dua tingkatan, menengah dan tinggi. Materi yang diajarkan yaitu Al-Quran dan tafsir, hadis dan syarah, serta fikih. Umar bin Khattab yang berasal dari suku Quraisy Bani Adi lahir di Mekah 4 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Ia memeluk Islam pada tahun kelima kenabian dan menjadi salah satu sahabat dekat Nabi. Umar dikenal sebagai sosok yang sering dijadikan tempat bertanya oleh Nabi dalam berbagai urusan penting. Setelah wafatnya Rasulullah, Umar berperan besar dalam menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Dan setelah Abu Bakar wafat, Umar sendiri yang ditunjuk sebagai penggantinya. Pada masa kepemimpinannya, situasi politik Islam sangat stabil dan ekspansi wilayah berjalan sukses. Kekuasaan Islam meluas hingga Jazirah Arabia, Palestina, Syam, Irak, Persia, dan juga Mesir. Dalam konteks pendidikan, Umar menaruh perhatian besar. Ia mengangkat para guru untuk wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan guna mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam kepada para mu'alaf. Pusat pendidikan tidak lagi terpusat di Madinah, melainkan tersebar di kota-kota besar seperti Mekah, Basrah, Kufah, Damsyik, Palestina, dan juga Mesir. Para gubernur dan panglima yang ditunjuk Umar merupakan sahabat Nabi yang ahli dalam agama. Contohnya Abu Musa al-Asy'ari di Basrah adalah ahli fikih, hadis, dan Al-Quran. Ibnu Mas'ud dikenal dengan tafsir dan fikih. Serta Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Samit, dan Abu Darda yang mengajar di wilayah Syam. Di Madinah sendiri, para sahabat besar seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar aktif mengajar dan menyampaikan ilmu. Umar juga membangun sekolah, menggaji guru, imam, dan muazin dari dana Baitul Mal. Ia mendorong pengajaran di masjid dan pasar serta menunjuk guru untuk setiap daerah taklukan agar mengajarkan Al-Quran, fikih, dan ajaran Islam lainnya. Selain itu, Umar menetapkan agar sahabat-sahabat besar tidak keluar dari Madinah tanpa izin agar pusat penyebaran ilmu tetap terjaga di kota itu. Karena banyaknya orang yang baru masuk Islam, minat terhadap pendidikan Islam meningkat. Banyak penuntut ilmu dari berbagai wilayah datang ke Madinah untuk belajar langsung dari sahabat Nabi. Dari sinilah mulai muncul cabang-cabang ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, dan juga pelajaran bahasa Arab, mengingat pentingnya bahasa tersebut sebagai pengantar ilmu Islam.
Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, pendidikan Islam tidak mengalami perubahan besar dibanding masa sebelumnya. Kegiatan belajar tetap berlangsung di kutab, masjid, dan rumah dengan para sahabat Nabi sebagai pengajar utama. Salah satu pencapaian penting adalah pembukuan Al-Quran menjadi mushaf standar atau mushaf Utsmani yang disalin dan disebarluaskan ke berbagai wilayah sehingga membantu penyebaran dan pemahaman Islam secara seragam. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pendidikan Islam terhambat akibat konflik politik dan perang saudara. Fokus utama khalifah adalah menjaga keamanan dan persatuan umat, bukan pengembangan pendidikan. Meski kegiatan belajar masih berlangsung, perkembangannya sangat terbatas. Pendidikan tetap berpusat pada Al-Quran dan Sunnah, namun terganggu oleh kondisi politik yang tidak stabil. Dengan demikian, pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam mulai berkembang terstruktur. Abu Bakar menjaga stabilitas dan mengumpulkan Al-Quran, Umar menyebarkan pendidikan ke wilayah taklukan dan membangun sistem pengajaran, Utsman membukukan mushaf standar, serta masa Ali terhambat konflik namun pembelajaran tetap berlangsung.